Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NIM 0488966645. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut adalah soalnya. Tugas ini adalah membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka dengan fokus pada implementasi HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Berikut adalah detail mengenai soal tugas 1. Di sini saya sudah membuat folder tugas 1 pemrograman berbasis web. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur project dan konsep yang saya gunakan. Struktur folder project saya terdiri dari indeks HTML untuk halaman login, dashboard HTML sebagai halaman utama setelah login, tracking HTML untuk tracking pengiriman, stok HTML untuk informasi bahan ajar, folder CSS berisi style CSS untuk seluruh styling, folder JS berisi script JS untuk logika aplikasi, dan data JS untuk data dummy. Folder aset untuk gambar cover buku. Saya menggunakan pendekatan separation of concern, di mana HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaktivitas dipisahkan ke dalam file-file berbeda untuk kemudahan maintenance. Untuk data, saya menggunakan variabel JavaScript yang menyimpan data pengguna dengan 5 user untuk testing, data bahan ajar dengan 5 item buku, dan data tracking pengiriman untuk simulasi tracking. Sekarang saya akan masuk ke demo aplikasi. Mari kita mulai dari halaman login. Pada halaman login, saya mengimplementasikan desain CSS dengan gradiasi. Saya menggunakan linear gradient dari warna biru muda ke biru tua untuk background, layout split screen dengan panel kiri untuk branding dan kanan untuk form, border radius dan shadow untuk efek modern. Di CSS, saya menggunakan background linear gradients dengan warna berikut. Selanjutnya yaitu validasi form dan peringatan sistem. Di sini saya akan mencoba login dengan data yang salah. Ketika saya input email atau password yang salah, maka akan muncul peringatan berwarna merah. Peringatan ini dibuat menggunakan JavaScript DOM manipulation. Selanjutnya yaitu modal box. Di sini saya akan mengklik tombol lupa password, kemudian modal muncul dengan smooth animation, implementasi menggunakan JavaScript untuk toggle class. Kemudian saya akan klik tombol daftar, maka akan muncul
modal daftar dengan form lengkap. Selanjutnya, saya akan login menggunakan email dan password yang benar. Kemudian, alert sukses muncul. Auto redirect ke dashboard setelah 1,5 detik dan data user disimpan di local storage. Sekarang kita masuk ke halaman dashboard. Yang pertama ada sidebar navigation. Saya mengimplementasikan sidebar yang fix di sebelah kiri. Ada brand name Sita, menu navigasi dengan icon dan teks, menu drop down untuk laporan yang bisa expand atau collapse. Berikut adalah kode HTML struktur semantik. Saya menggunakan teks semantik HTML5 seperti nav, header, dan main. Yang kedua yaitu greeting dinamis. Greeting selamat pagi, siang, sore berubah otomatis berdasarkan waktu dan menampilkan nama user yang login. Berikut adalah kode di script.js. Yang ketiga ada header dengan user info. Di kanan atas ada informasi user yang sedang login. Yang keempat yaitu dashboard card. Saya tambahkan cards untuk menampilkan statistik menggunakan flexbox untuk layoutnya, icon dan warna yang berbeda untuk setiap cardnya. Selanjutnya, halaman tracking pengiriman. Kita ke fungsi pencarian, lalu input nomor DO, klik tombol cari. Data tracking muncul dari data.js menggunakan JavaScript untuk filter data. Selanjutnya yaitu progress bar visual. Saya implementasikan progress bar dengan 5 tahap, yaitu pesanan diterima, sedang dikemas, dikirim ke ekspedisi, dalam pengiriman, dan paket diterima. Progress bar berubah warna sesuai status, menggunakan CSS untuk styling dan JavaScript untuk update state. Selanjutnya ada detail pengiriman, ada informasi lengkap mengenai ekspedisi, nomor resi, tanggal kirim, tabel item yang dipesan, dan total pembayaran. Langkah selanjutnya yaitu error handling. Saya akan input nomor DO yang tidak ada. Maka akan muncul data tidak ditemukan. Nomor delivery order yang Anda masukkan tidak ditemukan dalam sistem. Silahkan periksa kembali nomor DO Anda. Sekarang halaman yang paling kompleks yaitu informasi stok bahan ajar. Yang pertama ada dynamic table from data. Data ditampilkan secara dinamis dari data bahan ajar menggunakan JavaScript DOM untuk generate table row. Berikut adalah script.js. Yang kedua ada CRUD operation. Saya akan klik tombol tambah data, modal form muncul untuk input data baru, form dengan multiple field. Kemudian saya akan isi form terlebih dahulu, mulai dari kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, jumlah stok, dan URL cover. Kemudian klik simpan. Data baru langsung ditambahkan ke table menggunakan JavaScript untuk push data ke array dengan render ulang. Berikut adalah script.js untuk data bahan ajar render table.
Selanjutnya saya akan klik tombol edit pada salah satu row. Data existing muncul di form dan bisa update dan disimpan. Kemudian saya akan klik tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi dialog data dihapus dari tabel setelah dikonfirmasi. Yang ketiga ada search and filter menggunakan search box. Real-time search saat mengetik, filter bisa berdasarkan kode atau nama barang. Di sini saya akan berdasarkan kode barang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu filter berdasarkan jenis. Drop down filter untuk jenis bahan ajar seperti BMP atau non BMP, tabel akan update otomatis. Berikutnya adalah highlight fitur tambahan. Selain 4 halaman utama yang diminta, saya juga menambahkan beberapa fitur dan halaman tambahan. Yang pertama ada halaman monitoring progress DO dan halaman histori transaksi. Selanjutnya saya akan klik tombol logout. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa best practice yang saya terapkan, yaitu HTML semantik, CSS organization, JavaScript best practice, modularitas, dan form validasi. Demikian pengerjaan tugas 1 praktik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya dan terima kasih.